Nah ini banyak yang nggak tahu. Ternyata lu pernah bareng Noah ya? Iya. Welcome back on Narasi Akbar Haka. Teman-teman, ini episode paling seru nih sepertinya. Soalnya temen yang satu ini jauh banget dan dia membutuhkan waktu, kalau lewat darat tuh 20 jam lebih, dan kalau lewat pesawat sejam lebih turun Balikpapan dan harus lewat darat lagi sampai sini. Orang ini susah dihubungin dan dia katanya sedang berbisnis ayam kampus. Jadi ayam kampus seperti apa yang dia bisniskan. Jadi buat teman-teman yang menyimak YouTube ini, so don't go anywhere. Sebelumnya silahkan kalian klik. Tapi sebelum kita memulai, jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan narasi berikutnya. Selamat datang Nicholas Saputra. Yes. Wey. Setelah satu purnama ya. Setelah satu purnama. Akhirnya saya di sini. Karena kan saya fansnya Nicholas Saputra. Tadi salah. Tapi waktu itu sempat lo cipok Dian Sastronya enggak? Enggak, kebetulan waktu itu enggak, jadi pas nonton aja gue cium. Jadi itu lo nyipok di TV. TV gue cipok. Maaf. Dia nyipok TV. Ya namanya waktu itu masih SMA. Masih SMA. Ketahuan dong. Oke. Baken Nenggolan dari buat teman-teman. Inilah dia, Ken. Lu tuh jauh banget sih tinggal di utara Kalimantan. Iya. Dan gosipnya selama pandemi 3 bulan yang nggak ada aktivitas band-bandan, lu melihara ayam kampus cuy. Bener apa nggak cuy? Nah, melihara ayamnya betul. Kampusnya kebetulan jauh dari kampus. Oh, jauh dari kampus. Iya. Kebetulan waktu itu pelihara ayam dan jauh dari kampus. Malah ya gue melihara ayam sih, ayam potong. Oh, ayam potong. Ayam potong guys. Ayam potong guys. Melihara ayam potong itu dengan kapasitas kan 3.000 ayam. 3.000 ayam. Cuman ada cerita lucu gitu. Jadi kebetulan kandang ayam gua itu lokasinya di dekat lokalisasi yang terkenal di Tarakan ya. Iya. Jadi kalau ditanya, Ken, kandang lu di mana? Namanya tuh Karangagas. Karangagas. Wih, ayam beneran. Iya sih. Karangagas. Iya. Karangagas. Jadi Karangagas tuh lokalisasi. Lokalisasi. Berarti ayam lokalisasi. Ayam lokalisasi mungkinnya lebih tepatnya. Aduh. Dan lu supporting ke situ enggak? Enggak sih. Oh, enggak juga. Enggak sih. Enggak gitu juga. Temen gua yang sering main ke situ. Temen lu. Jadi ayam potong ribuan jumlahnya kan ya. Ya. Dan Baken itu akhirnya saya tuh nunggu waktu itu, ayam kampus nungguin Baken kan, kayak pernah tuh ada yang video yang viral menjemput rezeki gitu kan. Ya betul, menjemput rezeki di ya. Menjemput rezeki 80 juta gitu kan, menjemput rezeki. Pengen sih hidup enak seperti itu. Oke Ken, banyak yang nggak tahu bahwa sebenarnya nama lo itu asli. Baken itu singkatan dari Batak dan Kenyah. Betul. Sekui banget men. Jadi itu dari opung lu. Betul, itu dari almarhum opung cowok gua. Dibikin nama waktu itu kira-kira apa ya, cerita dari bokap sih gitu kan, coba Baken gitu. Baken ya Batak Kenyah, wow simpel sekali ya. Oke. Dan itu banyak yang nyangka itu cuma nama panggilan, Padahal asli kan ya? Padahal itu asli. Itu Asli. KTP kayak gitu, Baken. KTP Baken, Junjungan Baken Nenggolan. Junjungan Baken Nenggolan. Iya. Nenggolan marga dari Batak. Marga dari Batak bokap. Dan opung sekarang udah di Jakarta, udah nggak di Opung sekarang di Jakarta. nggak di Sumatera bang? Udah nggak di Sumatera. Oke, berarti akhirnya kan lu di tahun 2002 ya, memutuskan hijrah ke DKI Jakarta. Yes. Waduh. Dan gue tuh pernah cerita di episode sebelumnya kan, anak daerah tuh kalau ke Jakarta tuh seperti film The God Must Be Crazy gitu, seperti Nick Shaw yang kaget. Iya bener sih. Jadi 2002 di saat teman gue merayakan kelulusan, mereka gue liat happy mencoret-coret baju waktu itu. Gue sibuk tes. Lu nggak ikut tes kampus. Lu nggak ikut coret-coret baju. Jadi gue nggak ada kenangan di baju-baju dicoret itu gitu. Berarti lu duluan men, sebelum masa pandemik, anak-anak pandemik tuh nggak nyoret baju. Oh iya, gue udah terlatih di situ. Lu terlatih. Men, gue udah ngerasain apa yang ngerasain.
Berarti lu nggak punya baju yang dipajang? Gue nggak punya baju yang tanda tangan terus teman-teman ada piloknya segala macam tuh. Gue nggak punya kenangan kelulusan gue. Berarti lu nggak ngerasain, men? Nggak, gue ngerasain heboh-heboh itu. Padahal kalau temen cowok kita sih sebenarnya agak bodo amat. Gue tuh yang gue incer zaman coret-coret itu tuh cewek. Betul ya. Dan gue tanda tangannya selalu di sakunya dia ditulisin OSIS. OSIS ya, karena OSIS itu kan lambang dari. Lambang. Ya, gue suka banget tanda tangan di OSIS kan, karena itu lambang sekolah. OSIS itu kan bermartabat. Bermartabat. Jadi gue bangga banget kalau nempelin tangan gue tuh langsung di OSIS itu gue tulis nama gue di. Jadi gue kalau perempuan, sorry gue boleh milih tempat nggak? Oh iya. Gue bisa nggak sih? Gue ada tulisan anak adik-adik yang lain gitu bisa nggak sih? Kan gue juga pengen gitu misalnya SMA Setarakan lulusan tahun kapan, gue pengen ikutan gitu dah. Bisa ya? di logo OSIS doang. Iya, logo OSISnya aja gue ikutan gitu. Kalau cowok kan udah lu sering ketemu udah tatang. Jikang aja lah gitu, udah lulusan lah. Oke kan, akhirnya lu pindah ke Jakarta hijrah. Ya. Bergabung langsung di sebuah band yang cukup fenomenal. Teman-teman pasti tahu Metallic Clinic. Di situ ada Betrayer, bendera kuning, dum 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 dum. Itu lagu fenomenal banget, dimainin bassnya orang udah pada pasti tahu. Dan itu cukup tercengang. Lu berada di salah satu formasi Betrayer. Itu ceritanya gimana kan? Iya. Jadi di Jakarta itu kan kesibukan gue tuh selain kuliah yang ala kadarnya. Ya gue cari kesibukan dengan ngeband karena yang dari SMP gue suka ngeband kan. Ya udah. Kebetulan punya band metal waktu itu yang masih merintis lah, belum ngapa-ngapain juga. Sering latihan di studionya Betrayer. Di Betrayer itu BK Studio namanya. Saat itu kan Betrayer juga pas lagi agak-agak vakum dan pengen mulai lagi. Waktu itu Dodi ngeliat gue latihan. Kayaknya mungkin dia tertarik, dia ngajakin gue untuk gabung coba main di Betrayer. Oke. Itu sempat berapa tahun kan? Kurang lebih 2 tahunan kayaknya. 2 tahunan. Tapi nggak rilis album kan ya? Belum. Dan sempat masuk label gede kan waktu itu Betrayer ya? Mereka kan labelnya emang gede ya. Sebelumnya kan Musika Studio tuh yang Metallic Clinic. Setelah itu gue pernah lihat mereka tuh rilis format album penuh. Aquarius kalau nggak salah. Benar. Jadi setelah Betrayer sekitar 3 tahun setengah. Iya. 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun lo memutuskan resign dan akhirnya publik permetalan dibuat lebih tercengang ketika lo bergabung di sebuah band Almighty Siksa Kubur. Bisa lo cerita itu langsung resign dari Betrayer bergabung di Siksa Kubur apa lu ada transisi jeda dulu? Iya, jadi setelah gua resign Siksa Kubur, gua kan sambil reguler di cafe itu main bass sama teman gua. Nah, terus Siksa Kubur kebetulan lagi nyari gitaris waktu itu untuk menggantikan gitaris yang sebelumnya. Gue ditelepon Mbak Aci, manajer waktu itu. Mbak Aci ditelepon, kita lagi ingin butuh gitaris nih, soalnya yang gitaris satu nih kayaknya mau cabut, mau resign. Nah, ya udah gue mau nyoba audisi nggak? Boleh. Tapi nggak lama telepon lagi, nggak jadi kayaknya gitarisnya nggak jadi masuk. BJ kacau, berarti gitarisnya BJ itu. BJ tadi gitarisnya. Wah kacau BJ. Di PHP ya, akhirnya udahlah. Oh ya udah nggak apa-apa Mbak. Akhirnya setelah kurang lebih 2 bulan kita telepon lagi. Jadi nih cabut gitarisnya. Oh jadi, oke. Mau coba nggak? Ya oke kita nyoba lagi gitu. Gue nyoba audisi. Ya udah gitu, akhirnya diajak gabung sama. Langsung ngegarap project album San Cristo? Belum, masih manggung dulu. Sebulan setelah audisi itu manggung dulu di Garut. Panggung pertama gue di Garut waktu itu. Oke. Habis itu ngegarap San Cristo. Album ke-6 waktu itu. Album ke-6. Dan lu sempat 2 album kan ya? Sempat 2 album di Siksa Kubur. Album berikutnya self-title. Dan setelah 2 album berarti itu sekitar berapa tahun kan lu berada di Siksa Kubur? 4,5 sampai 5 tahun. 4,5 sampai 5 tahun. Oke. Setelah itu akhirnya resign lo dari Siksa Kubur itu cukup membuat heboh jagat gosip underground Indonesia ketika setelah aku ke Rockin' Fest waktu itu kita kaget ngebaca anjir di sebuah majalah yang cukup gede dan lu berani mengeluarkan statement seperti itu perkasa men. Majalah underground yang majalah yang tidak underground ya sorry. Yang underground di majalah tidak underground artikel waktu itu ya. Itu gimana ceritanya kan? Bisa lu bercerita bahwa tragedi lo sama Bang Andre? Jadi ya dalam band tuh biasa sih sebenarnya kan kalau dipikir ngeribut segala macam namanya. Cuman
si pihak majalah mendengar gue resign kan. Waktu itu mungkin dari Facebook ya, karena waktu itu gue announce di Facebook. Kebetulan salah satu editornya atau siapanya itu berteman sama gue di Facebook. Akhirnya dipanggil ke kantor majalah tersebut untuk diinterview perihal resign itu. Ya udah tuh di situ namanya gue masih membara gitu, nggak pakai filter, belak-belakan, masih muda. Ngomong aja udah apa adanya yang menurut gua gitu, ngomong apa sambil direkam kurang lebih nggak nyampe seminggu, tiba-tiba artikelnya dirilis dan lengkap banget apa yang lo dan ngomongin. itu plek banget apa yang gue bicarakan. Yang lucunya lagi bukan gua yang tahu artikel itu dirilis, justru teman gua. Gua nggak dikasih tahu ini mau dirilis mas enggak. Oh, lu dapat kabar dari teman lu? Gue bilang, Ken, gila artikel lu. Artikel yang mana gue? Pas gue baca, waduh, wah. Dan akhirnya sempat balas-balasan kan ya? Akhirnya ya itu panas. Panas, oke. Dan kemudian akhirnya gue senangnya di masa pandemik ini lu nunjukin ke publik bahwa lu tuh nggak ada masalah sama Andre. Akhirnya kalian bikin konten bareng di live Instagram kan ya? Ya, emang ya kadang capek juga ya kalau masih bermusuhan terus ya. Buat apa gitu, anggap aja itu jadi cerita gitu. Itu kan bisa jadi cerita juga, tapi lebih baik lagi kayaknya enakan kita ketawa-ketawa lagi deh gitu daripada bermusuhan gitu. Jadi ya udahlah, dan itu terjadi gitu di saat kita live Instagram, kita nggak say hello atau apa, kita ketawa doang. Dan satu yang gue ingat kan, sebelum lu bergabung di Kapital, lu tuh pernah cerita bahwa sosok seorang Andre Tiranda itu seorang frontman yang menurut cerita lu itu wajar membuat siksa kubur menjadi besar gitu, karena dengan kehambalan dia ketika berada di suatu kota atau suatu daerah dengan keadaan yang capek manggung, capek perjalanan, dia masih sempat-sempatnya untuk ngobrol dengan teman-teman dari scan setempat. Betul. Itu luar biasa sih gitu. Di saat kita semua udah capek, dia yang menghadapi itu seorang Andre Tiranda ya. Betul, seorang Andre Tiranda. Dan itu gue ngangkat topi banget, dan gue cukup terharu tuh dengar cerita lu bahwa alumni siksa kubur itu tahan banting. Sejatinya seperti itu. Sejatinya. Karena gue kaget dengan nama sebesar siksa kubur, kalian itu nggak mandang penginapannya seperti apa, kadang tidur di rumah panitia, kadang panggung yang udah nggak ngurus, nggak harus rigging, nggak harus megah. Sejauh apapun nggak ada duitnya, sikat. Gila ya. Ya, karena mungkin terdiri dari orang-orang yang memiliki passion dengan musik metal itu sendiri ya. Terus pengen menjangkau mereka-mereka yang mungkin mereka berharap siksa kubur itu main di daerah tersebut tapi nggak pernah bisa. Akhirnya gimana caranya kita itu menjadi deal dan kita akan tetap berangkat ke situ gitu. Yang penting kita bisa menjangkau mereka yang ibaratnya pengen banget kita main di sana gitu. Gila men, jadi di era sekarang tuh sorry to say, bukan nggak harus sebesar siksa kubur pun banyak band-band yang ngerasa belum star udah sindrom. Jadi belum star udah sindrom. Jadi pengalaman gue bukan sebagai vokalis band, sebagai penyelenggara event tuh banyak banget ngurusin band yang belum star udah sindrom. Mintanya banyak banget dan kadang-kadang tuh ngeribetin panitia banget. Dan gue kaget mendengar cerita lu bahwa siksa kubur seperti itu gitu. Yang humble banget. Kadang-kadang lu cerita tidur di rumah panitia pun jadi, nggak ada hotel. Betul, tidur di rumah panitia jadi. Kita tidur dalam satu kamar tumplek-bleken pun pernah. Ya akhirnya kita memutuskan untuk pulang ya. Oke, kali ini kita pulang tidur di elf aja. Tidur di mobil. Gak sama capeknya kok. Salut gue kan, salut banget dengan siksa kubur. Dan setelah itu akhirnya lu setelah 2 album sempat lagi dengan Andre Tiranda, kemudian berdamai kembali dan akhirnya menjalin silaturahmi, ketawa-ketawa lagi sampai hari ini. Dan kemudian publik tuh dibuat kaget lagi kan, ketika gue tuh dapat info dari Mr. Santo Gunawan, bosnya kita di Amstrad Record. Santo langsung ngabarin, bos, saya boleh nitip ini nggak, rilisan saya yang terbaru. Siapa bos? Hellcrash. Wih, Hellcrash ada album barunya nih sama Amstrad. Pas dikirim fotonya, anjir gitu gue, foto di atas atap gitu kan ya? Iya, benar di atas atap itu. Itu atap di mana sih? Gue penasaran. Studio ini.
Waduh, gue dia lupa. 360 tempat kita recording album sih. Oke. Dan gue kaget di situ ada Japra, ada lu, dan waktu itu Indonesia tuh tengah heboh ketika Gorus dan Alan memutuskan cabut dari Dead Squad dan fokus di Hellcrash. Jangankan lu, gue kaget. Gue sebenarnya kaget. Wow, jadi memang itu formasi, menurut gue formasi terbaiknya Hellcrash. Dan orang tuh rindu dengan Japra. Jadi gue tuh sempat pengen ngedengerin project terbaru dia bareng Sadat Komunal. Waktu itu Sadat ngasih info gue bikin band, gue lupa namanya. Brangus, men. Oh, Brangus. Bener, Brangus. Sadat ngechat, "Bar, gue punya band nih sama Jeps," katanya. "Apaan nih? Stoner metal." Wih, gue ngebayangin Sadat Komunal gabung sama Japra tuh gimana kejadiannya. Itu konsepnya Brangus. Udah promo Facebook, promo Instagram, gue tungguin sampai sekarang Sadat nggak ngerilis. Tahu dia. Jadi dan kemudian orang yang kaget dengan tragedi lu disiksa kubur tuh langsung dapat paketnya lengkap banget di Hellcrash formasi itu kan. Itu gimana ceritanya kan bisa tergabung formasi Hellcrash yang menurut gue tuh formasi fenomenal. Sebenarnya awalnya nggak sengaja hitungannya, maksudnya karena kalau nggak itu gua masuk di Hellcrash pun kurang lebih berbarengan dengan Japra. Jadi di saat anak-anak Hellcrash dengar gua kayak resign di SK di Siksa Kubur waktu itu, kan gua tetangga sama Alan, basisnya Hellcrash waktu itu, diajak main ke tempatnya ngobrol gimana. Lu mau nggak gabung di Hellcrash? Bilang gini aja Mas Lan, kasih aja dulu materinya ke gua. Coba deh, gua kulik deh gitu. Nanti misalnya kapan kita coba latihan bareng. Udah pas latihan ternyata cocok, mereka pikir ya udahlah. Akhirnya join di Hellcrash. Kurang lebih nggak lama setelah itu Japra masuk. Oke. Dan ngerilis album Kala Maut. Gue tuh ngebayanginnya kan album itu tuh kayak album Soulfly, album pertama gitu. Jadi ketika Max Cavalera dengan penuh kemarahan membuat Soulfly, itu albumnya fenomenal banget. Jadi Sepultura yang waktu itu gue cinta mati, gue anggap cemen waktu album itu yang pertama kalinya dari Green masuk, walaupun akhirnya gue suka juga akhirnya kelamaan. Jadi gue bayangin tuh ketika album Kalamot rilis tuh anjing nih album balas dendamnya Gorus CS nih. Jadi seperti itu, walaupun ya nggak ada apa-apa juga sama Dead Squad ya. Sampai sekarang juga masih ngeband bareng. Lu ngerilis Kalamot bareng Hellcrash dan itu berapa tahun kan lu jalan sama mereka? Hellcrash itu gue masuknya kurang lebih 2015-an ya. 2015-an, mungkin sekitar 3 tahunan. 3 tahunan. Ken, akhirnya Indonesia tuh dibuat kaget jilid 2. Bentar nih, yang mana nih? Gosip-gosip underground tuh menceritakan lu tuh cabut dari Hellcrash hanya karena masalah percintaan, men. Betul. Mau lu jalan sini atau enggak? Jadi ini kita buka cuma di narasi Akbar Haka ya. Agak sulit menjelaskan ini sebenarnya. Kalian yang tidak pernah dengar cerita ini secara langsung, di sini gue ceritain. Jadi gue terlibat cinta segitiga dengan BJ dan Alan. Ternyata Alan lebih menyayangi BJ. Iya. Akhirnya gue memutuskan untuk cabut. Jadi pelajarannya teman-teman, jangan ada percintaan di dalam sebuah band. Betul. Itu akan berujung dengan perpecahan. Oke kan, terus lu cabut, sempat main juga. Gue liat di Lampung, nah itu di Lampung gimana ceritanya? Gue kaget. Wah, gimana ceritanya? Ya dia kan udah keluar, kok main lagi main keras? Jadi waktu itu udah keluar, cuman gue ada janji sih anak-anak gue, maksudnya ya udahlah, anak-anak bilang Ken mainnya terakhir untuk ke Lampung, dan gue juga nggak pernah main ke Lampung kan. Ya sudah, akhirnya kebetulan waktu itu juga gue juri di acara, waktu itu acaranya Gitar Plus, Mbak Intan bikin acara, gue jadi juri. Gue pikir ya sekalian lah, tapi gue sempat ngomong gitu, Mbak, ini kan gue udah resign dari Hellcrash, masa iya gitu loh. Tapi waktu itu Mbak Intan ngomong, ini bukan ngada-ngada, Mbak Intan ngomongnya, tapi mereka maunya Mas Baken dulu yang main di Hellcrash untuk di Lampung. Oh gitu, oh ya sudah gitu. Akhirnya dan ngobrol ke teman-teman juga, teman-teman emang pengennya ya main aja dulu ke Lampung. Ya udah akhirnya main di Lampung. Itu lucu sih emang, dari sen malah masih main lagi. Main situ gue bilang, maaf nih ya, udah notes malah begini. Dan Ken akhirnya setelah masa lu resign dan lain-lain,
yang ini yang nih gue pengen tanya nih. Gue tuh kaget kan ngeliat lu main bass di sebuah project yang bernama Old Timers, dan itu viewersnya lumayan mengerikan, men. Jutaan sih. Lagu cover Gugur Bunga. Kok lu bisa main bass ada di situ? Gue juga bingung. Jadi kebetulan punya teman itu Om Budi Riwin almarhum. Dia ngajakin ngebas karena isinya udah gitaris semua kan. Ya udah gue ngebas. Kita mau ngerjain lagu ini, cover lagu Gugur Bunga, kita bikin rock atau seperti model-model Pantera gitu. Oh gitu. Oh yaudah nanti kita coba brief bareng gitu kan. Akhirnya kita brief, bilang keren juga nih orang-orang tua ini kan gitu. Cuman satu lagu itu tapi kan? Ada beberapa lagu sebenarnya yang udah kerilisnya 2 lagu. Yang aku tag sama mereka tuh sekitar 3 lagu. Yang rilis itu udah satunya lagu pop malah. Wah kacau tuh kalau pengen tahu. Tapi itu lumayan anjir nih, mengerikan banget nih viewernya, dan akhirnya gue tahu di situ siapa yang ngasih kabar ya, itu bahkan lo yang main bass. Masa sih gue cek, oh iya ya lo yang main bass. Dan masih gondrong, masih kurus. Aku pernah kurus. Fitnah banget ya. Bagi yang pernah ngomong seperti itu. Nah ini banyak yang nggak tahu. Ternyata lu pernah bareng Noah ya? Iya. Langsung gak terima gitu semua. Apa? Gak mungkin begini. Ya enggak sih. Gua kaget pas ngeliat Instagram lu main kayak di sebuah kafe dan ada Ariel Noah nyanyi depan. Kenapa gua sebut Noah? Karena topinya udah kemoceng. Ya, udah jemput ayam. Ayam dinosaurus. Itu gimana ceritanya sih kan? Ada Ariel. Jadi tuh, kan gue dulu Jakarta tuh reguleran juga, reguleran kafe-kafe gitu. Jadi kebetulan pacarnya Ariel waktu itu, inisial LM, depannya Luna, belakangnya Maya. Gitu. Dia kebetulan bikin buka usaha bisnis kafe di sekitaran Pati Unus. Ya kebetulan kita yang reguleran, gue sama temen gue. Ternyata Boril itu, Ariel itu pengen ngasih surprise ke si cewek. Si cewek waktu itu akhirnya dia datang. Jadilah dia yang menyumbang nyanyi di situ. Tadi gue pikir dia mau main gaplek, nyanyi gitu. Ya udah kita ngiringin. Berasa kayak di Noah ya. Berasa kayak di Noah sedikit lah. Ternyata begini rasanya di Noah ya. Jadi walaupun nggak main lagu Noah, tapi ternyata begini rasanya di Noah. Yang penting kalau lo cerita, ya gue pernah bareng Ariel Noah gitu. Betul, yang penting kalau cerita kan ini loh, gue sama Ariel Noah. Lihat aja topinya. Dan itu ada videonya waktu lo main bareng Ariel itu ada videonya? Ada sih, tapi di kamera mantan gue. 3GP apa HD? 3GP itu kan khusus untuk dokumentasi yang urgent. Kebetulan kameranya digital. Urgent itu kan kayak misalnya kita pengen ini loh, dokumentasi lagi di tempat mana gitu kan, 3GP. Tapi kan 3GP itu ada filosofinya kan. Kualitas nggak masalah, yang penting maknanya. Betul, yang penting isinya kan. Yang penting isi dari tersampaikan kan. Mau itu burem, mau itu lambat, patah-patah gitu kan. Kadang dimasukin ke filenya ke laptop, kebaca kadang-kadang gitu. Yang penting itu semangatnya. Yang penting semangatnya. Tersampaikan. Iya, ini. Akhirnya lu karena alumni 3GP. Angkat tangan ya. Udah nggak ada ya yang nonton 3GP. Udah alumni, bener. Sekarang streaming udah kenceng-kenceng banget, gue kaget. Iya, kenceng banget. Udah, tapi jadi nggak seru kayak nonton terlalu clear tuh perasaan gue sih. Iya sih, nggak ada tantangannya. Nggak ada tantangan. Itu loh, maksudnya apalagi durasinya kan panjang-panjang kan, lu kan cuma 3 detik, 5 detik. Maaf, nih kita ngomongin apa ya? Mohon maaf nih, 3GP yang mana nih? Mohon maaf nih. Kembali ke band. Gitu. Akhirnya lu setelah, berarti lu 2002 ke 2017. Wih, berapa belas tahun tuh kan lu di Jakarta, jauh ya? Kurang lebih. Lama banget. Iya, 16 ya? 15 tahun nih. Gila kan? Masih. Dan lu masih ingat jalan pulang ke Kalimantan setelah 16 tahun di Jakarta. Jadi, lu kan pulang tuh jarang kan. Maksudnya setahun 2 kali. 2 tahun sekali gitu. Paling cuma libur Natal ya. Iya, itu pun paling seminggu. Dulu kok nggak betah pulang lama-lama gitu. Seminggu minta pulang ke Jakarta gitu. Minta pulang lagi. Minta banget anak mami minta pulang. Ma pulang ke Jakarta. Kalau aku di situ. Ya udah. Pas mulai 2017 tuh mulai efisien di Tarakan, gue nggak pernah jalan. Jadi pas ngobrol di sini kan,
itu di mana? Yang di sini. Gue bahkan nggak tahu itu di mana dulu. Saking gue udah ngeblank gitu. Dan akhirnya lo harus adaptasi ulang Kalimantan ya. Dan pulang ke Tarakan, mulai ngebangun Tarakan. Lu gue lihat tuh udah mulai ngebangun scan lagi kecil-kecil. Pengennya seperti itu. Dan yang tadi bisnis ayam lokalisasi. Ayam yang dekat lokalisasi. Ya, jangan salah. Ternama lokalisasi. Dan akhirnya takdir membuat kita bertemu di tahun lalu kan? 2 tahun lalu ya? Tahun lalu lah. Setahun lalu setengah. Nah, waktu itu gue dibayar oleh sebuah inisial rokok aja, Email lah. Itu ya rokok. Gue dibayar untuk nge-rap dan talkshow di Tarakan, dan gue ketemu Baken. Terakhir ketemu itu karena kita di Rockin Slebes. That's Hellcrash Capital Death Squad. Bukan yang ini ya, bukan yang Rockin Borneo ya. Rockin Slebes terakhir 2018 kan. Gue terakhir memformasi Capital itu. Akhirnya nggak sengaja kita ngobrol kan ya, dan kan pas gue pulang teman-teman lagi sibuk nyari gitaris dan lain-lain, gue bilang nih ada nih Baken. Mau nggak dia mau? Gue kaget lah, gue announce ya. Makanya itu kan gini ceritanya. Buat kalian udah tahu, ini gue cerita di sini. Sebenarnya itu kan setelah gue vakum dari Hellcrash kan gue setelah vakum setahun itu ternyata gue tuh masih kangen main musik metal, masih kangen panggung gitu. Yang sampai kita akhirnya ketemu di Tarakan. Di situ kan gue bilang secara langsung itu, Bar, kan lu nih gitarisnya udah nggak ada. Misalnya nih ya, gue disenalin dah, udah gak apa-apa. Kan gue nih kangen nih main metal-metalan. Edisional lo permintaan itu. Edisional lo. Bayangin edisional lo. Gue gak minta aneh kata edisional aja. Dia bilang, dia bilang, oh iya gitu, iya. Akhirnya kan kata lu bilang ya udah lu ntar dikabarin anak-anak gitu. Jadi edisional waktu itu gue mintanya sih. Sampai akhirnya waktu itu kita sempat ngobrol. Yang Capital di announce 30 besar Waken di sini metal di depan kafe itu. Terus sempat ngomong kabar 30 besar. Ini mas 10 besar masuk Bar. Bener kan kejadian kalau 10 besar masuk Bar. Dan akhirnya kejadian di situ. Nah, itu. Jadi akhirnya kejadian ternyata gue main di 10 besar itu. 10 besar Baken. Dan waktu itu ketika gue pulang tuh kan anak-anak sibuk. Sibuknya gini, ketika mempersiapkan konten buat Waken Metal Battle, Ari cerita kita kayaknya harus ada gitaris deh. Kenapa gitu Ri? Masa gitaris kita satunya sequencer kata gitu kan, sedangkan kita pengennya manggung nuansa etnik, masa gitar satunya sequencer kata Ari. Waktu itu mulai berburu beberapa orang kiri kanan gue bilang Baken aja deh, dan dia nggak cuman ini bisnis di Tarakan. Akhirnya ya udah kata Ari, mau nggak hubungin, gue ntar gue hubungin, dan gue hubungin lu langsung kan foto lu gue announce ya. Itu kan gue nggak tahu, gue bilang yang benar-benar gue belum manggung lah sama kalian. Belum pernah manggung. Akhirnya dikirim ke pihak panitia di CDC bahwa kita mengabarkan ini kita formasi udah berlima, dan fotonya minta ganti, dan akhirnya kita berangkat kan ya ke Bandung. Dan teman-teman waktu itu sempat chaos ya di Instagramnya di CDC. Sebenarnya siapapun pemenangnya tuh kita udah bahagia banget kan ya, udah nyampe Waken tuh. Kita udah bisa kenalin musik Kalimantan langsung di tanah Sunda gitu ya. Dan waktu itu orang-orang tuh terjadi kisruhnya cuman mungkin gara-gara nggak ngelihat langsung di tempat, mungkin seperti itu. Dan kita tuh cukup senangnya taring teman-teman kita juga. Betul. Gebek pun udah gue ngobrol sama Gebek udah wajar sih, karena mereka bertahun-tahun ikut kan, dan memang rezeki mereka ya. Rezeki mereka. Ya. Dan banyak yang menyarankan ayo dong Capital ikut lagi. Ya jawaban kita masih sama, kita kayaknya cuma nyobain. Iya. Kita nggak akan ikut lagi. Dan ternyata pandemi. Oke, Ken, dan setelah 16 tahun lu pulang, pasti lu akan bawa cerita bahwa anak-anak Kalimantan atau anak daerah manapun, anak seberang yang ngerantau ke Jakarta atau ke Bandung, seperti kita yang bertahun-tahun, gua tuh 7 tahunan ngerantau, lu 16 tahun, lu 2 kali lipatnya gua. Dan itu membuat mental kita
bukannya kita mengada-ada ya, memang akhirnya mungkin kebutuhan survive kita hidup, kita harus memiliki banyak teman kan ya. Betul. Kita harus merasa bisa masuk ke sebuah saluran pertemanan, dan itu membuat anak-anak daerah itu kan ngerasa bahwa surviving mentalnya, pertemanannya sekui banget. Menurut lu kan lama banget daripada gua. Gimana perasaan lu ketika lu pulang dan ada anak-anak daerah yang ngerantau ke Jakarta atau ke Bandung atau ke Jogja atau kemanapun, lu akan cerita gak bahwa ini loh cara kalian bertahan di kota besar? Kebetulan setelah gue pulang, jarang nanya gue. Jarang nanya gue. Tapi ada beberapa sih teman-teman dari scene metal sih, karena mereka lebih paham, maksudnya mereka lebih tahu seorang bagian itu adalah yang di scene metal kan. Ya mereka bertanya gitu, maksudnya, bang, gimana di Jakarta, gimana pergerakannya? Gue bilang, keuntungannya di Jakarta dan di Pulau Jawa, maaf nih, adalah mereka lebih mudah menjangkau satu daerah ke daerah yang lainnya gitu. Mereka bisa dengan menggunakan jalur darat, lebih mudah. Kalau masalah kualitas, kita pun nggak kalah gitu. Saat itu karena saat gue akhirnya menginjak tarakan, gue dengarkan lagi demo anak-anak teman-teman itu semua. Itu gue yang sampai gila ya, gue yang kalian ini kalau sampai gue taruh di Jawa, di tanah Jawa tuh kalian udah tour, gitu. Sampai akhirnya berarti ada plus minusnya. Dalam plus minusnya adalah, kalau dipikir berarti kita anak Kalimantan, kita memiliki struggle yang lebih, daripada teman-teman yang di tanah Jawa, karena kita harus menyeberang bener pulau, kita harus minta orang untuk merhatikan kita yang bisa dibilang bukan pusat perhatian dari Indonesia gitu loh, dalam hal scene komunitas metal itu sendiri gitu. Jadi ya akhirnya mereka tuh berpikir nggak neko-neko gitu ya. Mereka akhirnya berpikir untuk oke, kita nggak harus bermain di Pulau Jawa saat itu. Yang penting kami bisa main di Rockin Borneo, mimpi mereka gitu. Itu mimpi mereka akhirnya. Dan akhirnya gue ikut bangga gitu di saat yang gue tau anak-anak Tarakan ada yang bermain di Rockin Borneo atau di Sulung, Extreme Fest Mas Sulung, Masih Pro. Ada perasaan yang kayak gila ya gitu, maksudnya pride banget. Pride gitu, karena kami pun Tarakan pulau kan. Jadi kami pun tetap harus menyeberang, mesti kemana kami mesti nyebrang. Di saat ada temen yang bermain di Sulung Extreme Fest, gue bilang anjir keren, zaman gue nih susah. Terus ada temen yang main di Rockin Borneo, Identity Crisis. Gue ngasih gila, kalian gimana berangkat ke Tenggarongnya? Kami naik motor bang, berapa jam, 20 jam, gokil lah. Gue bilang itu lah, semangat itu yang emang gue pengen dengar dari kalian gitu. Oke, buat teman-teman yang di Pulau Jawa, sekedar informasi, Kalimantan itu jarak antara satu tempat ke satu tempat itu jauh men. Jadi di atas 10 jam itu kita kadang-kadang masih satu provinsi kan ya? Iya betul. Belum pindah provinsi. Jadi 8 jam tuh biasa, 4 jam, 5 jam tuh deket kalau di Kalimantan. Kalau kita ngobrol, kalau ke tempat Baken, 20 jam. Kalau ke misalkan Kalimantan Pontianak, itu 2 hari, ada yang 3 hari. Wajib. Kadang-kadang tuh kagetnya jaraknya memakai hari kan ya, nggak jam lagi gitu kan. Saking besar pulau ini dan saking aksesnya agak susah diakses. Agak susah. Seperti itu teman-teman. Jadi memang benar itu Baken, mental anak-anak Kalimantan tuh cukup struggle banget untuk bisa ngeband. Tapi kan gue satu hal kan yang bikin gue akhirnya masih sedikit bersyukur. Ketika gue kemarin ke Ternate, gue ngisi sebagai pembicara di ICCN waktu itu. Gue nerimanya karena gue ngelihat ada pembicaranya dari Ridwan Kamil, ada Budiman Sujatmiko waktu itu, dan wah ini kapan lagi gue nonton orang-orang ini. Ketika ditanya ICCF waktu itu mau nggak ngisi Mas Akbar sebagai narasumber di ICCN Ternate, oh ya mau. Gue minta tiketnya, gue minta Mbak saya karena harus manggung jam segini dan di tanggal ini saya manggung jam segini. Akhirnya gue nyeting tiketnya kan. Setelah gue searching kan, tiket gue pulang pergi itu 7.500.000. Waduh, udah dapat handphone baru tuh. Gue ngecek itu tiket termurah kan, pulang pergi. Nggak sengaja kan, gue ketemu teman-teman scan metal di Ternate.
materi yang mereka kirimkan dan pendengarkan gue tuh bagus banget. Serem-serem dari metalnya, serem ada old school death metal, modern dan segala macam tuh seru-seru. Yang gue bikin sedih apa Ken? Teman-teman itu nggak pernah manggung keluar Pulau Ternate. Jawabannya yang tadi, tiket pesawatnya. Iya. Si Barak tuh cerita, Mas Akbar tahu masa harga tiketnya kan, Mas Akbarnya 7,5 juta, berarti kalau kami menggunakan 10 orang tim 75 juta hanya untuk tiket. Buset, gue bilang, berarti 2 kali manggung 140 juta, 150 juta bandnya bisa bubar. Akhirnya teman-teman itu membuat pergerakan di benteng di Ternate, benteng tua, dijadiin markas underground. Dan ada di situ Matthew. Jadi dia tuh temannya dari dia punya istri orang Bali, dia balik ke Ternate, dia bikin scan dan membuat pergerakan di situ dan nggak kemana-mana. Dan akhirnya gue bersyukurnya, gue di Kalimantan tuh ngeluh terus ya kan. Dan ternyata di Indonesia belahan lain ada yang lebih susah lagi kan. Double dari kita. double. Dan hal itu pun pernah gue temuin di Toraja. Lo pernah ke Toraja kan? Belum gua. Makale belum pernah? Belum. Gua paling mentok di Manado. Di Manado. Pesawat waktu itu Kapital tiba di bandara jam 4 sore di Makassar, dijemput panitia menggunakan bis langsung menuju Makale kan. Gue nyampe di Makalenya jam 2 malam. Dari jam 4 sore. Nah, seperti itu kan, dan jalannya kelok. Gue ada underestimate. Gue dalam hati ya udah gue nggak usah terlalu berharap banyak dengan festival ini, ya udah yang penting gue harus menyenangkan hati teman-teman di sana. Dan justru gue yang kaget kan, scan metalnya gede banget, penontonnya di atas 5.000 orang untuk sebuah kecamatan sekecil itu. Ya mungkin ini ya, Boy, karena untuk mereka keluar aja susah. Akhirnya mereka berpikir untuk mendatangkan yang dari luar aja untuk memuaskan hasrat mereka dan menginspirasi mereka. Scene itu sendiri sih mungkin ya, sehingga yang datang tuh berbondong-bondong gitu. Dan waktu itu kan akhirnya Kapital itu mainnya jam 1 malam, gue kaget. Ini serius jam 1 malam? Iya bang, kalau Bang Akbar main jam 10 itu sepi bang, gak ada yang nonton. Gue kaget. Justru mereka itu makin malam makin ramai kan. Di Makale itu makin subuh tuh makin ramai bang yang nonton. Ya udah kata gue, kalau kalian bisa tanggung izin dan lain-lainnya, ya udah sikat. Kita tuh selesainya jam 2 malam, disuguhi kopi Toraja dan lain-lain. Wih, skui banget. Dan ketika gue main di Manado, acara Rockin' Slabes Satelit Manado, gue ketemu Ricky Seringai, lagi ngobrol sama Mas Ricky. Anak-anak Toraja itu datang kan, dan akhirnya gue mohon Mas Ricky, saya boleh minta satu permintaan? Enggak, saya minta tolong. Apa nih Bar, kata Mas Ricky? Tolong interview, angkat scan dari Makale Toraja ini, gue bilang. Karena gue ceritain, Ricky kaget. Ini lebih jauh lagi dari Tenggarong dan scan mereka gede banget, tapi nggak pernah terekspos media besar. Dan gue senangnya ketika Ricky ngirimin artikel ini, baru udah gue ini Makale Toraja scan metal itu skuy man. Yap. Semoga pandemi lekas berakhir dan kita bisa tour lagi teman-teman ya. Kita bisa ketemu di jalan, saling sapa, saling ngobrol. Karena pada dasarnya sifat manusia itu adalah makhluk sosial. Ya, dan kita dibutuhkan untuk berkumpul. Karena maksud tujuan ketika pandemik yang membuat sebuah konser virtual atau seperti kita lakukan dengan mantra itu adalah sebenarnya kita tetap mengipasi asapnya agar terus menyala. Tapi kobaran apinya memang harus bertemu dalam sebuah pertunjukan. Kan? Ya, lebih enak mendekatkan diri di api unggun, lebih hangat daripada hanya melihat di layar saja. Oke, thank you teman-teman. Udah hampir 1 jam kalian bareng saya sama Baken. Semoga obrolan anfaedah kami ini bisa menginspirasi kalian. Dan Ken, thank you berat lu udah hadir. Akbar. Ya, semoga perjalanan lu ke Tarakan bisa dengan mudahnya, mungkin semudah kita dari Jakarta ke Bogor mungkin ya. Seperti itu, nggak terlalu jauh, nggak terlalu berliku-liku. Dan gua tunggu lagi lu di Kalimantan. Siap. Dengan narasi Akbar berikutnya, dengan kita akan cerita-cerita hal-hal yang belum ketahuin orang lagi, Ken. Yang mungkin lu belum pernah cerita dan lu bakal cerita lagi di episode selanjutnya. Pasti. Oke, thank you berat buat teman-teman di rumah. Terima kasih udah nyimak narasi Akbar, ngangkat tetap berangkat. Thank you.